banyak ya, lagi banyak uang atau gitu, itu maka kita smile gitu, smile. Nah, smile atau kurvanya menghadap ke atas. Sebaliknya kalau negatif, negatif kan biasanya minus ya, atau banyak hutang gitu. Maka kebalikannya sad itu, menghadap ke bawah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Amron di channel Amron 16, dan pada video kali ini saya akan memberikan materi cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti akan saya berikan cara mudah atau trik dan tips ya untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual dengan mudah. Ya, saya katakan secara manual karena menggambar grafik fungsi kuadrat ini juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan pada video kali ini bagaimana cara menggambar secara manual dengan mudah akan saya ajarkan melalui video ini. Tonton sampai habis. Oke, jadi ada 3 hal yang wajib dicari sebelum menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama adalah dari fungsi kuadrat itu kita cari atau kita selidiki dulu koordinat perpotongan dengan sumbu Y. Jadi nanti koordinat perpotongan dengan sumbu Y-nya itu di mana, titik berapa, koma berapa. Dan pasti yang namanya koordinat titik potong dengan sumbu Y itu nanti nilai X-nya sudah pasti 0 ya. Dan inilah nanti sebagai kuncinya, tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mencari perpotongan dengan sumbu Y, sumbu X. Kalau tadi dengan sumbu Y, sekarang dengan sumbu X. Kalau perpotongan dengan sumbu X, maka sebaliknya nilai Y-nya yang 0. Namun langkah yang kedua ini hanya bisa berlaku untuk yang nilai diskriminannya adalah 0 dan yang nilai diskriminannya positif. Jadi kalau nanti nilai diskriminannya negatif, ini langkah yang kedua ini tidak perlu. Dan berikutnya adalah menentukan koordinat titik puncak. Nah, ini penting ya, jadi rumusnya harus hafal. Jadi untuk koordinat titik puncak, rumusnya adalah ini, harus dicatat ya, yaitu min B per 2A, koma negatif dari diskriminan per 4A. Ini rumusnya. Mengingat kembali sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat secara rinci berdasarkan perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y maupun titik puncak, maka 6 kondisi dari grafik fungsi kuadrat ini kalian harus tahu ya, harus ingat kembali. Kondisi yang pertama adalah jika A-nya positif dan diskriminannya adalah positif juga seperti pada gambar ini. Yang pertama itu nanti grafiknya menghadap ke atas ya, karena A-nya positif dan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ya, menghadap ke atas dan berpotongan. Kalau A-nya positif dan diskriminannya 0 seperti pada gambar kedua, maka nanti masih menghadap ke atas namun dia menyinggung ya, titik puncaknya nanti menyinggung di sumbu X. Dan yang ketiga, ketika A-nya positif dan diskriminannya yang negatif, masih kurvanya menghadap ke atas namun kurvanya atau grafiknya itu tidak nempel ataupun menyinggung sumbu X, ngambang. Dan kondisi yang keempat, jika A-nya negatif berarti kurva atau grafiknya menghadap ke bawah, dan karena diskriminannya positif, ini nanti memotong di sumbu X. Kemudian jika A-nya negatif dan diskriminannya 0, kondisinya seperti ini, menghadap ke bawah dan menyinggung di titik puncak. Kemudian jika A-nya negatif dan diskriminannya juga negatif, nanti kurvanya menghadap ke bawah dan tidak nempel dengan sumbu X. Oke, ini salah satu tip juga. Jika kalian bingung dengan A
atau kapan sih kurva menghadap ke atas dan menghadap ke bawah, ini saja. Jadi begini, A positif ya, A positif, ingat-ingatnya gini, kalau positif itu berarti kan biasanya cenderung banyak ya, lagi banyak uang atau gitu tuh, maka kita smile gitu, smile. Nah, smile atau kurvanya menghadap ke atas. Sebaliknya kalau negatif kan biasanya minus ya, atau banyak hutang gitu, maka kebalikannya sad gitu, menghadap ke bawah. Nah itu udah, jadi nanti dari ini insya Allah nanti ingat terus. Oke, kita coba menggambar grafik, namun nanti di video ini saya tidak mencontohkan ke 6 kondisi ini ya, hanya beberapa saja. Oke, yang pertama, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Sebelum menentukan 3 langkah yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal video, maka jelas jangan lupa bahwa kita harus menentukan masing-masing elemen dari fungsi kuadrat ini, yaitu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, ini harus hafal ya, harus paham ya. Maka jelas nilai A nya adalah, karena di sini kuadrat, maka nilai A nya adalah 1, nilai B nya adalah juga positif 4, dan nilai C nya adalah, ingat di sini min atau negatif 5. Ya, ini penting ya, ini harus di awal harus dicari dulu atau ditentukan dulu biar tidak salah. Kemudian sebelum memulai tadi tetap kita hitung dulu nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4 AC. Nah, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas bagaimana tentang diskriminan ya. Oke, kita substitusikan. Nilai B nya adalah 4 kuadrat min 4, A nya adalah 1, dan C nya adalah min 5, sehingga 16 min kali min adalah positif, 4 kali 1 kali 5 adalah 20, jadi 36. Dan kita tahu bahwa 36 artinya nilainya adalah positif. Karena A nya positif dan D nya positif, maka pasti nanti sketsa kurva dari atau sketsa grafik dari soal nomor 1 ini adalah nanti menghadap ke atas dan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik, kira-kira begini ya. Oke, selanjutnya maka kita tentukan perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y, dan seperti yang tadi saya katakan, kalau perpotongan dengan sumbu Y maka X nya atau nilai X nya yang 0. Jadi jangan bingung anak-anakku. Jadi gini, Fx bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan X kuadrat plus 4x min 5. Ketika nilai X nya yang 0, maka tinggal kita substitusikan saja. Nah, begini. Maka jelas kalau kita hitung ini hasilnya 0, 4 kali 0 juga 0, maka hasilnya adalah tinggal min 5. Dari ini dan ini, maka kita peroleh bahwa perpotongan dengan sumbu Y nanti ada pada koordinat 0, min 5. Ini dari mana? Yang namanya perpotongan, yang namanya koordinat adalah koordinat itu X, Y. X nya 0, Y nya min 5. Jadi kita punya koordinat 0, min 5 dari sini. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Selanjutnya kita mencari perpotongan dengan sumbu X. Ingat, sebaliknya ya, kalau perpotongan dengan sumbu X berarti nilai Y nya yang 0. Kalau tadi perpotongan dengan sumbu Y itu X nya yang 0, kalau perpotongan dengan sumbu X itu Y nya yang 0. Bagaimana kalau Y nya yang 0? Oke, karena diskriminannya juga positif, maka pastilah ada
perpotongan dengan sumbu X di dua titik. Kita tulis fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 4X, maaf, min 5. Substitusikan nilai Y nya yang 0, maka 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 ya, atau X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini kita nemu sebuah persamaan kuadrat. Ingat, kalau ada persamaan kuadrat maka penyelesaiannya adalah menggunakan, salah satunya adalah menggunakan pemfaktoran. Oke, berapa faktor dari X kuadrat plus 4X min 5? Ya, jadi dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 5, jadi kemungkinan ya 5 dengan 1, dan kalau dijumlahkan hasilnya positif 4, berarti ini adalah min, ini adalah plus. Maka kalau keluar akan menjadi X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5. Ya, di SMP ini sudah pernah ya. Sama seperti tadi pada saat kita mencari perpotongan dengan sumbu Y, intinya kita untuk sedang mencari sebuah koordinat. Maaf, kalau di sini bisa sebuah, tapi kalau di sumbu X bisa dua buah koordinat ya. Mencari koordinat perpotongan dengan sumbu X yang nilai Y-nya sama dengan 0. Dan di sini kita punya X adalah 1 dan X adalah min 5. Artinya titik potong dengan sumbu X itu di koordinat 1,0 dan di min 5,0. Nah, sekarang kita punya modal ini. Yang saya lingkarin merah adalah modal-modal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada soal nomor 1. Apakah sudah bisa kita langsung gambar? Tentunya belum, karena kita belum punya koordinat titik puncak. Tadi rumusnya adalah di depan sudah saya sebutkan, min B per 2A, koma negatif dari diskriminan per 4A. Nah, ini enaknya kalau kita sudah punya D di depan tuh, jadi kita tinggal substitusikan saja. Jadi nilai puncak atau P nya adalah kita substitusikan min B, P nya adalah 4, maka min 4 per 2 kali A, 2 kali 1, koma negatif diskriminannya adalah 36 per 4A, 4 kali 1 ya. ABC nya di sini ya, di depan, dan D nya ini. Maka selanjutnya bisa dengan mudah tinggal kita hitung saja. Maaf, ini bukan 21 tapi 2 kali 1, berarti min 4 per 2, koma min 36 per 4 min 2, min 9. Nah, jadi kita sudah punya koordinat titik puncak, yaitu min 2, min 9. Dan ini yang akan menjadi modal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung kita menuju ke koordinat kartesiusnya ya. Di sini sudah saya buat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dengan menyesuaikan keadaan yang dimungkinkan tadi dari soal nomor 1 ya. Bisa dilihat kembali bahwa tadi koordinat titik puncaknya adalah min 2,9 ya, karena kita mau menggambar di sini. Jadi kira-kira kita bikin ini saja ya, kira-kira, tapi lebih baik pakai menggunakan kertas berpetak untuk memudahkan menggambarnya secara benar. Kalau di sini hanya saya mengajari tekniknya saja. 7 min 8 min 9 di sini kira-kira itu 2 min 2. Oke. Jadi kalau kita tentukan titik puncaknya ya kira-kira di sini. Koordinat titik
P nya ada pada min 2,9. Kemudian kita mencari perpotongan dengan sumbu Y dulu ya. Sumbu Y nya adalah 0,-5. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ini. Jadi perpotongan sumbu Y nya nanti ada di sini. Kemudian 1, 2 dan seterusnya. Perpotongan dengan sumbu X. Perpotongan, jadi ini sumbu X ya, maaf. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y sudah. Sekarang kita mencari koordinat perpotongan dengan sumbu X. Dan tadi perpotongannya adalah pada koordinat 1,0. Ya, kira-kira di sini dan min 5,0. Nah, ingat bahwa tadi untuk fungsi ini ya, X-nya adalah X positif, maaf, A-nya itu positif, jadi nanti menghadapnya ke atas. Dan dari beberapa keterangan ini maka bisa kita gambar grafik fungsi kuadratnya adalah kira-kira begini. Ya, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Ya, mohon maaf ini karena menggambarnya menggunakan manual jadi agak ya memang nggak rapi ya, itu berbeda dengan menggunakan GeoGebra, pasti sangat rapi dan simetris. Nah, ini yang dinamakan dengan sumbu simetrisnya ya. Di X sama dengan min 2 itu sumbu simetris, dan perpotongan dengan sumbu X nya pada min 5,0. Sumbu X yang lain adalah 1,0. Perpotongan dengan sumbu Y nya adalah di 0,-5. Itu cara menggambar. Oke, saya buat lagi coba contoh yang kedua. Dan dengan kondisi yang berbeda, yaitu di sini fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x min 1 ya. Seperti yang tadi di contoh pertama, maka di sini juga kita tentukan a-nya yaitu min 2, b-nya yaitu 2, dan c-nya adalah min 1. Maka diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac, maka 2 kuadrat min 4 kali min 2 kali min 1. B kuadrat adalah 4, min kali min, maka nanti di sini hasilnya tetap min. 4 kali 2 kali 1 adalah 8. Jadi 4 dikurangi 8 adalah min 4. Nah, ternyata kita nemu nih diskriminan yang negatif ya, sedangkan A-nya juga negatif, diskriminannya negatif. Maka berdasarkan dua karakteristik ini, nanti kurvanya itu menghadapnya ke bawah, juga nanti nggak nempel dengan sumbu X ya. Ulangi ini gambarnya. Menghadap ke bawah ya, dan juga nanti nggak nempel dengan sumbu X ya, kira-kira begini, atau yang dinamakan dengan definit negatif. Oke, langsung saja kita cari perpotongan dengan sumbu Y nya. Perpotongan dengan sumbu Y, jangan lupa kalau perpotongan dengan sumbu Y maka yang 0 adalah X nya ya. Jadi kita langsung substitusikan plus 2x min 1. Maka cara mudahnya adalah jelas yang ada X nya hasilnya pasti 0 anak-anak. Jadi kalau X nya yang 0 atau perpotongan dengan sumbu Y itu ya langsung saja kita tulis nilai konstantanya. Karena apa? Ini pasti hasilnya adalah 0, sehingga koordinatnya adalah 0,-1. Nah, ingat, karena diskriminannya negatif ya, maka nanti tidak akan ada koordinat perpotongan dengan sumbu X. Perpotongan
dengan sumbu X-nya tidak ada karena nilai diskriminannya negatif dan dia nanti kurvanya ngambang atau definite negatif. Maka langsung saja kita cari titik puncaknya dengan rumus min B per 2A, negatif diskriminan per 4A. Ya, langsung saja kita substitusikan min B, karena B nya 2, min 2 per 2A, karena A nya adalah min 2 berarti min 2, D nya atau diskriminannya adalah negatif 4. Jadi di sini min dari min 4 per 4 kali A nya adalah min 2A, maaf min 2 ya. Hati-hati, ini lumayan perhitungannya banyak negatifnya, maka harus hati-hati. Min 2 tetap 2 kali min 2 adalah hasilnya min 4 min ketemu min hasilnya adalah positif, 4 kali min 2 adalah min 8. Nah, min ketemu min positif ya, karena 2 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. 4 per 8 di sini min, di atas positif berarti min ini juga setengah. Jadi koordinat titik puncaknya adalah setengah, min setengah. Kemudian koordinat perpotongan dengan sumbu Y nya adalah 0,-1, sedangkan perpotongan dengan sumbu X nya tidak ada. Oke. Langsung saja kita menuju ke koordinat kartesius untuk kita gambar. Ya, tadi koordinat titik puncaknya ada pada titik puncaknya adalah V nya adalah setengah, min setengah, min setengah, sedangkan perpotongan dengan sumbu Y nya adalah 0,-1. Nah, dan ini kurva dengan nilai A nya negatif, jadi nanti menghadapnya ke bawah gitu ya, 0,-1. Oke, kita kira-kira saja, misal ini adalah 1, 2, 3, ini adalah 1, 2, 3, maaf ini min 1, min 2, min 3, dan ini adalah 1, 2. Oke, kira-kira begini saja karena kita punya koordinat yang sangat kecil ya. Ini min 2 ya, setengah, min setengah. Oke, ini perpotongan dengan sumbu Y nya adalah 0,-1. 0,-1 berarti ini ya, 0,-1, sedangkan koordinat puncaknya adalah setengah, min setengah, min setengah. Jadi koordinatnya di sini anak-anak ya, koordinat P nya di sini atau titik P nya di sini. Nah, sudah tidak ada lagi karena kita nggak punya perpotongan dengan sumbu X, maka clue untuk menggambar grafik ini hanya ada ini. Tapi ya jangan bingung karena ini puncak dan nanti menghadap ke bawah, jadi begini, kira-kira begini. Nah, nanti bisa kita teruskan ke bawah saja ya, begitu, dan tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X, ini nggak nempel ya. Jadi inilah grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat plus 2x min 1. Oke, itu cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara manual atau dengan perhitungan.
Semoga bermanfaat. Setelah menyaksikan video ini jadi bisa ya, tetap semangat belajar. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.